Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Buat kalian yang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasanya lancar dan berkah juga. Nah guys, balik lagi ke program kesayangan kalian, apalagi kalau bukan warna, wisata, kuliner, dan budaya spesial Ramadan. Nah karena ini spesial Ramadan, kita kasih kalian a little bit of spice guys. Nah makanya jangan kaget, ada aku, salam kenal, aku Hero Santoso, admin Instagram Beruang Lapat Tanjung, si tukang kasih kalian informasi kulineran yang ada di Tanjung Tabalong. Nah guys, selama bulan Ramadan ini, Warna sendiri bakalan kasih kalian tips menu masakan yang bisa dijadiin referensi buat kalian masak buat berbuka puasa yang bisa kalian recook juga. Cuman guys, aku nggak sendiri karena aku ditemenin sama yang pro, sama yang ahlinya. Ini dia guys, Chef Didi dari ICA, Indonesian Chef Association, BPD Kalimantan Selatan. Wah, terima kasih banyak Chef udah mampir ke sini. Mas Hero. Wah, such an honor banget. Nah, boleh dijelasin sedikit nggak Chef, siapa sih Chef Didi ini dan apa sih ICA itu sih? Sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Perkenalkan, nama saya Didi Prawiro. Saat ini di ICA saya menjabat sebagai PLT Ketua Indonesia Chef Asosiasi BPD Kalsel. Dan untuk saat ini saya berdomisili di Tabalong. Wah, bener-bener kebanggaan banget nih sebagai warga Tanjung Tabalong ada seorang Chef Didi di Tanjung Tabalong loh. Nah, by the way, selama bulan Ramadan ini kita bakalan ditemenin sama Chef Didi nih. Nah, kira-kira hari ini kita bakalan masak apa sih, Chef? Ya, untuk hari ini kita akan masak opor ayam. Tentunya masakan khas yang biasa dimasak di bulan Ramadan dan nanti di Lebaran tiba gitu. Wah, jadi hari ini ada opor ayam dan bumbu-bumbunya sudah saya siapkan. Kalau untuk bumbu-bumbunya, rempah-rempahnya yang akan kita pakai. Wah, ini guys. Ini ada kunyit, kunyit 1 ruas kurang lebih dipakai. Kemudian kemiri 2 siung. Ada kemiri. Ada kemiri. Ini untuk bahan halusnya yang saya sebutkan. Jahe nanti bisa dipakai setengah ruas. Bawang putih dan ini ada ketumbar bubuk. Guys. Jadi kalau bisa supaya enak, supaya cita rasanya lebih keluar, untuk kemiri dan untuk bawang putihnya disangrai. Nah, dengan itu tipsnya ketumbar. guys, harus disangrai dulu gitu ya supaya lebih mantap ya Chef ya. Nah kemudian ayamnya sebelum digunakan kita harus lumurin dengan jeruk nipis dulu Chef ya. Supaya dia bakterinya hilang, karena bakteri yang paling tinggi itu adalah di ayam. Iya, katanya mengandung bakteri salmonella kalau nggak salah Chef. Jadi masaknya kalau misalnya ayam itu harus dimasak dengan benar guys. Nah, ini dimarinasi ya Chef ya. Ini dimarinasi dengan jeruk aja kita bersihin. Kemudian kita langsung masak aja. Wah, bener-bener simple, nggak ribet. Yang pastinya ini adalah menu yang bisa kalian recook di rumah nih guys. Nah, oke. Untuk pertama-tama kita nyalakan. Oke, kita langsung aja ke proses masaknya ya guys. Nah, jadi ini bener-bener semua bahannya itu bisa didapetin di pasar, nggak ribet sama sekali dan super simple sih menurut aku. Kalian bisa lihat sendiri aja di meja, itu nggak terlalu banyak bahan loh guys. Ya, ini sebelumnya untuk bumbu halusnya sudah saya blender gitu. Jadi kita tinggal geprek si serainya. Serainya yang dipotong nanti. Bentar, saya kasih minyak dulu. Nah, ini kita kasih minyak di pan-nya dulu guys. Ini untuk tingkat kepanasannya sendiri sedang gimana? Sedang aja, jangan terlalu panas juga. Kita siapkan serainya dulu. Gak usah terlalu banyak, satu cukup. Satu cukup ya Chef ya? Kalau untuk dagingnya sendiri nih Chef, kira-kira bisa diganti sama daging yang lain nggak? Kalau untuk daging sebetulnya opor ayam lebih bagus ayam kampung. Ayam kampung kampung yang muda itu lebih bagus gitu. Nah, tuh tipsnya guys. Kalau pakai ayam kampung muda itu malah lebih lembut dagingnya kalau dia matang. Cuma ini kita juga bisa bikin lembut, yang penting jangan over masaknya. Oke, jangan overcook. Nanti ayamnya itu bakalan jadi alot ya. Ya, intinya jadi alot. Kita saute dulu. Oke, ini bumbu halusnya guys. Baru nyentuh pan aja udah. Mas Heru masak. Wah, ngimut. Boleh dibantu dikit. Nah, sedikit. Aku bantuin. Saya kecil. Sangrai bumbunya dengan api yang sedang ya guys. Jangan pakai api yang gede. Masuk serainya. Di sini ada daun salam.
Ada daun salam. Bisa dipakai 2. Di sini pakai 2 daun salam ya. Untuk daun jeruknya kalau bisa dirobek atau di-emek-emek kata orang. Oke, bejek-bejek ya. Di-emek-emek. Emek-emek ya. Masuk supaya aromanya lebih Bener keluar. banget. Nanti ini teksturnya kalau sudah agak kecoklatan, Mas Heru, baru kita masuk air. Oke. Karena Chef. bumbu tuh kalau nggak matang betul, Bakalan tiba-tiba langu masuk ya, Chef ya? langu Iya, gitu. bener. Nah, itu pokoknya tes yang paling nggak enak deh kalau misalnya langu tuh, guys. Iya. Makanya Ini kita masak bumbu tuh harus bener-bener sabar kalian loh. Tuh. Udah, saya teruskan, Mas Heru. Nah, Siap. saya teruskan. Tuh. Nah, oh ya, Chef. Kira-kira Ica itu kapan sih mulai berdirinya, Chef? Ica itu berdiri pada tahun 2007. 2007 ya? 2007 saat itu berada di Bandung. Di Bandung. Nah, tanggal 25 Januari. Jadi kemarin tuh kita selesai untuk perayaannya. Oke. Cukup. Wow. Cukup segitu dulu. Nah, guys, kalau misalnya kalian penasaran apa sih Ica itu dan Saya bangga teruskan. banget, ada seorang chef Didi di Tanjung Tabalong dari Indonesian Chef Association. Coba deh kalian browsing deh di Google ya, Chef ya. Kalau pengen belajar-belajar Iya. sedikit tentang Ica itu apa. Nah, aku by the way udah pernah nyoba masakannya Chef Didi, emang benar-benar enak. Nah, kalau ini apa, Chef? Ini kita tambahkan ketumbar bubuk. Tadi kenapa nggak saya masukkan di situ? Karena yang kita pakai udah ketumbar bubuk sangrai. Jadi nggak apa-apa langsung belakangan juga nggak apa-apa. Di blender langsung dengan bumbu halusnya nggak apa-apa. Aku cium dulu deh. Nih sampai dia berlumur. Sampai tercoating semua ayamnya, Ayamnya sama supaya dia bumbunya. lengket-lengket dulu. Bener. Setelah itu baru kita masukkan air. Masukkan air. Tuh. Oke. Ini sebentar lagi Hmm. biar dia rata dulu. Aku kasih wanginya aja sama kalian, semoga iya. bisa. Yang di rumah. Iya, yang di rumah tuh. Enak banget. Udah kita masukkan airnya. Tambahin air ya. Untuk airnya sendiri seberapa banyak nih, Chef? Untuk airnya sendiri kita bisa pakai 250 ml. 250 ml itu, guys. 250 ml atau lebih, sesuai aja. Kadang orang bikin opor tuh ada yang pengen kuahnya banyak karena kan makannya kadang pakai lontong, pakai ketupat gitu. Iya, bener, Chef. Nah, ini. Kita besarin apinya. Kalau ini masuk kategori ungkep nggak, Chef? Kalau ini bisa, Bisa karena, dibilang ya? Karena ungkep itu bumbu dasarnya bumbu kuning juga, Oke. gitu. Jadi bumbu dasar dari opor ini adalah bumbu kuning. Jadi dia ditunggu sampai reduce gitu ya, Chef ya? Sampai keluar juga kaldunya, Oke. berubah warna. Dan Benar, hati-hati nih kalau ngerebus apa namanya, mematangkan paha. Ya. Area paha ini paling sering tidak matang. Oh iya, bener-bener bener, Chef. Jadi makanya kita timingnya harus ya sekitar rebusnya itu ya kita pakai sekitar 15 menit. 15 menit, 15 Chef, menit ya? kurang lebih. Oke. Dengan Nah, tuh. dia tenggelam gitu. Tuh ingetin guys, 15 menit dan kalau bisa diusahain untuk airnya sendiri sampai bener-bener ngerendam semua ayamnya, Chef ya. Iya. Biar matangnya itu kena semua gitu, guys. Nah, ini kita tunggu sekitar 15 menit ya, Chef Ini ya. mendidih 15 menit. Oke. Nah, Chef, ini mau nanya lagi nih, Chef Didi sendiri gabung di Ica ini itu dari kapan sih? Kalau saya gabung di Ica itu alhamdulillah 2018. Dari 2018. 2018 saya pertama kali bergabung tuh di Kaltim. Di Kaltim? Ya. Oke. Jadi di Kaltim itu awal mulanya ya saya gabung di Ica itu sebelum masuk Ica saya itu dishwasher. Oke. Tukang cuci piring gitu. Tukang cuci piring loh, Tukang guys. cuci piring, terus apa namanya? Jadi helper untuk tukang-tukang masak yang ada di hotel yang ada di Samarinda. Nah, kemudian setelah itu saya ditawari sama almarhum chef itu, lu mau nggak jadi cook? Ya udah, kenapa nggak? Ya Iya. kan? Wah, proses Saya ambil, nah, alhamdulillah saya jadi cook. Setelah itu saya masuk, udah lama di situ, ketemu sama Chef Joko. Chef Joko pada saat itu ketua Ica BPD Kalsel. Oke. Nah, alhamdulillah dengan adanya beliau ini bisa nuntun. Karena jadi seorang chef atau profesional chef itu bukan
hanya dari sekolahnya aja Mas Heru, tapi bener. dari pengalaman Iya, yang digali. experience itu juga penting Mas ya. Pengalaman yang kita gali selama itu. Percuma kita sekolah gitu kan, tapi kalau nggak ada yang masuk di kepala kan percuma ya. Bener. Jadi pelajaran terbesar yang saya terima itu lebih ke rumah makan atau hotel-hotel atau restoran yang tempat kita bekerja. Bener, itu yang membentuk Mas jadi sekarang tuh ya. Ini bener-bener start from the bottom, now we here nih. Nah, kemudian saya hijrah nih. Nah, hijrah saya ke Kalsel. Di Kalsel nggak ada, Ica itu nggak ada. Jadi saya tanya sama teman-teman, mana nih Ica nggak ada di Kalsel. Di saat itu, oh ya ini saya jelasin untuk Presiden Ica, Sepp Henry Bloom, itu Presiden Ica gitu di pusat. Wow. Jadi ketemu sama beliau waktu di acara meet and greet Sepp Juna itu, katanya udah lu bangun aja. Iya bener. Jadi dengan seadanya kami dikukuhkan, akhirnya dulu ada ketuanya, nggak tahu kenapa tiba-tiba ketuanya ngundurin diri, akhirnya kita musda kita tentuin, dan alhamdulillah saat ini saya jadi PLT untuk ketua Ica BPK. Keren dong, Chef. Itu. Dan untuk di Kalsel sendiri saya berdomisili di Tabalong nih karena saya juga memiliki rumah makan gitu. Bener. Untuk kerja di hotel kan sedikit ini gitu, jadi mudahan aja. Atau wirausahanya memperbanyak hotel-hotel, jadi anak-anak yang dari SMK Tata Boga tuh nggak bingung mau kemana. Bisa gitu. tersalurkan dan juga tepat kerjanya ya dari pendidikan yang diterima ya Chef ya. Bener-bener inspiratif tuh guys. Kalau sebenarnya experience itu bakal nempak kita jadi seseorang. Mantep banget gak? Nah, ini kita udah masuk proses. Ini belum setengahnya ya, belum setengahnya Chef ya. Kita harus balik. Guys. Nah, tips sendiri nih, kalau misalnya Chef punya tips buat pemirsa di rumah, cara milih ayam yang kualitasnya tuh bagus di pasaran itu gimana sih Chef? Yang penting, yang pertama itu kalau yang seger nih ya, yang seger itu dia pastinya berdarah, darahnya itu tidak begitu menggumpal. Kalau ada kebiruan itu biasanya lihat dulu kebiruannya kenapa. Kalau biru-birunya itu di daging dan itu seluruh badan, itu tiren gitu, hati-hati. Tuh hati-hati guys, mau makan ayam tiren? Enggak kan? Tapi kalau kebiruan itu karena memar, nah itu biasanya ada di satu sisi, contohnya kayak di sayap itu sering memar dia, karena dia kan kalau mau dipotong pegang gitu memar. Enggak keseluruhan gitu ya memangnya? Enggak keseluruhan. Jadi itu, Kak, ini tips juga untuk yang saya pakai ini. Ayamnya disesuaikan dengan kebutuhan aja, jadi nggak harus ayam besar, ayam kecil, nggak harus. Kalau yang saya pakai ini ayam 1,8 ya Chef ya? 1,8 daging, jadi saya pakai setengah untuk sekitar 6 orang yang bisa makan, nikmatin gitu. Kalau aku pribadi sih Chef, jujur kalau misal dari ukuran ayam, aku tuh paling suka ayam yang ukurannya sedang, nggak terlalu besar gitu guys. Jadi porsinya itu pas aja gitu. Kalau misalnya kegedean, kadang jujur aku juga kayak gimana bisa takut makannya tuh Chef. Nah, kalau besaran tadi dikira kalkun. Bener, tapi balik lagi ke Nggak pakai selera ayam, masing-masing dikira Chef ya. kalkun. Iya, makanya tergantung selera. Tapi kalau ayam kampung itu Mas Hero, itu lebih enak sebetulnya. Karena kita contohnya kita makan di warung-warung Padang gitu kan, pasti dia opernya atau gulainya itu pakai ayam kampung gitu. Sebenarnya ayam kampung itu juga tricky ngolahnya ya Chef ya. Bikin tendernya itu benar-benar agak susah gitu ya kalau misalnya masaknya. Itu nggak bisa api besar Mas. Nggak bisa api besar ya? Nggak bisa api besar, nggak bisa api kecil juga. Jadi itu modelnya tuh kayak harus kena air gitu, air panas itu harus lama gitu supaya dia itu juicy-nya dapat dan nggak alot gitu kan. Makanya ayam kampung tuh cari yang agak muda gitu kan, supaya daging itu juga nggak keras. Nah kalau seandainya ayam kampung itu kan masaknya misalnya kayak gini nih Mas, Chef. Kalau misalnya radius otomatis harus ditambahin air lagi karena katanya tadi kan Chef bilangnya harus kena air terus gitu ya? Ya. Jadi tergantung Mas kita mau bikinnya yang gimana, yang kuahnya itu kental banget atau kuahnya itu biasa atau gimana gitu. Oke, Chef. Kalau saya sih pribadi karena kita kadang cari plating yang bagus, saya bikinnya agak kental. Kental gitu. ya, bener. Agak kental, jadi kayak mode terreduce gitu ya, kayak mode jadi saus jadi gitu, saus gitu ya. Jadi lebih mudah di plating dan enak di sedap mata juga. Oke Chef. Ini kita tambahkan untuk bumbu dapur. Tuh bumbu dapurnya
Nih, ada apa aja chef? Boleh? Ini kebetulan penggemar pink ya ini. Iya. Soalnya pink semua gitu kan. Bener banget. Bagus Makanya kan ini, nggak apa-apa. namanya juga warna, di Warna, jadi dapurnya penuh harus warna. berwarna. Benar. Ini coklat, kuning, pink, macam-macam nih. Ini ada hijau. Iya, pokoknya biar bagus. seger mata pemirsa di Ya. rumah tuh. Jadi di sini ada garam, gula, merica, Oke. sama saya di sini pakai. Nah, kalau mau pakai micin silakan. Bahasa gaulnya micin. Micin ya. Silakan mau dipakai, tapi kalau Optional untuk, ya, Chef, ya? kalau untuk kami yang ada aja gitu. Oke. Sesuaikan selera. Ini kalau untuk takaran segini ya kurang lebih 2 sendok. 2 sendok guys, ini untuk 2 sendok teh kaldu ini. bubuknya ya. 2 sendok. Kurang 2 sendok ya. Oke, 2 sendok setengah ya chef ya. Mm-mm. Terus di sini ada gula ya chef. Kasih gula. Soalnya kalau kita mau cari gurihnya kita harus bikin gula sama Iya. garamnya harus balance. Iya bener. Gitu. Kalau aku juga pernah baca nih chef, kalau misalnya nambahin gula di masakan itu bakalan ngikat rasa ya. Ikat rasa merica, terus gula itu bisa. Bener, Nah Chef. terus kalau seperti ini kita kan belum yakin nih udah matang apa belum. Kita kasih garamnya cukupnya aja dulu. Oke tuh, garam itu secukupnya aja dulu guys. Takutnya Jangan kasih, kebanyakan. nah. Bener banget. Lebih baik slowly dulu lah ngasihnya. Jadi kalian bisa sambil icip-icip. Kalau misalnya udah sesuai, nah atau kalau misalnya belum sesuai kalian bisa tambahin lagi tuh. Untuk mericanya kita bisa pakai setengah Setengah sendok aja. kurang dikit. Ya. Oke, tuh. Gini dulu nanti kita Mhm. cicip seperti apa rasanya. Iya. Kita aduk dulu nih guys. Tuh. Ini aja udah wangi. Ini saya yakin belum pakai matang banget. nih. Saya yakin belum matang ini. Soalnya saya takut pahanya. Iya bener. Jadi yang agak tricky itu emang bagian pahanya chef Paha, ya. paha ini. Bener. Nah pokoknya bener sih kalau misalnya seandainya kalian makan dimanapun ataupun masak di rumah terus ketemu bagian ayamnya itu masih belum matang ataupun ada darahnya sedikit, disaranin jangan dimakan chef ya. Ya. Mending matengin aja Dimasak dulu. lagi dan itu juga Mas Ero kalau kita masak ayam tiba-tiba nggak matang. Terus kita masak lagi. Beda rasanya gitu. Iya bener. Jadi kalau bisa sih sekali. timingnya ya sekitar 15 menit. Ini kan baru sekitar 10 menit. Iya. Kalau menurut saya Tuh disaranin kalau bisa tuh sekali jalan aja tuh. misalnya ragu tambahin aja air lagi. Oke guys, sambil nunggu matang, gimana kalau misalnya kita break dulu? Nah jangan kemana-mana, tetap stay di Warna Wisata Kuliner dan Budaya. Hey guys, balik lagi di Warna Wisata Kuliner dan Budaya spesial Ramadan bareng Chef Didi from ICA Indonesian Chef Association dan Beruang Lapar guys. Nah Chef, kita udah masuk di tahap apa nih? Kita tinggal finishing. Tinggal finishing aja guys. Ini kalau misalnya kalian bisa lihat, ini warna ayamnya udah bumbunya tadi nyerap gitu ya Chef Ya, ya. ini udah. Tuh. Jadi kita finishing, apinya disedengin. Tuh, apinya disedengin guys. Kita masukkan santan. Nah, ini masukin santan. Seberapa banyak nih Chef santannya? Dikira-kira kalau mau kental seperti apa Oke, gitu. optional guys. Kalau misalnya mau kental bisa kasih lebih banyak. Kalau misalnya nggak suka terlalu kental ya sesuai selera aja sih sebenarnya. Wah. Cukupnya aja. Ini bener-bener bikin ngiler banget nih chef. Udah. Terus, Kita masukin bawang goreng oke. biar dia aromanya lebih tajam lagi. Bener. Aroma opor lebarannya. Iya, dan juga ngasih sensasi gurih Ya. ya chef ya. Ha. Dari bagornya tuh guys. Tuh. Sudah. Nanti untuk bawang gorengnya nanti itu bakal nyatu dengan kuahnya Chef itu ya? tadi. Itu nimbulkan rasa gurih, baunya juga gurih gitu. Dia bisa ngeresap ke ayamnya. Wah, ini aromanya udah kecampur santan, udah mulai beda nih guys. Rasanya tuh kayak lebih gurihnya. Duh, Tunggu kecium mendidih dulu. Setelah mendidih kita cicipin. Oke. Diicip. Nah guys, sebelum dicicipin, yang masak harus nyicip dulu nih. Kira-kira udah pas belumnya chef ya? Oke.
Oke, gimana chef? Alhamdulillah. Kurang air sedikit. Kurang air sedikit guys. Nah, proses testing ini penting pakai banget guys. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, kalian bisa adisional lagi. Entah itu air, garam, gula, pokoknya Jangan pernah harus nambahkan garam deh kalau mau terakhir. Oh, nggak boleh chef ya? Jangan. Kalau terakhir-terakhir tuh jangan pernah langsung masukkan gula garam tuh langsung banyak, jangan. Oke, itu trik lagi guys. Kalau misalnya masak itu sebenarnya jangan masukin garam pas proses akhirnya. Tuh. Nanti bisa kasinan. Nah, ini bentar lagi kan kental nih, Mas. Oke. Sebentar lagi. Semakin banyak bawang yang dikasih, semakin timbul aroma opornya gitu. Bener banget nih. Jadi kalau masak tuh intinya Mas jangan ragu. Iya, bener. Jangan di hold guys. Nah, Kan sudah banyak tuh kalau mau belajar di mana di YouTube, di Wikipedia untuk resep-resep bisa dilihat. Nah, nanti kalau mau coba udah tabrak aja dulu. iya gitu. benar-benar. Pokoknya jangan takut salah sih sebenarnya chef ya. Karena dari situ bakalan nemu rasa yang sesuai dengan selera tuh pastinya guys. Wah. Ini insya Allah sudah matang. Mhm. Kita plating. Oke, ini udah mateng nih guys. Sudah belebek-belebek juga tuh Belebek-belebek. masuk proses plating. Nah, kalau misalnya chefnya tadi udah testing, kayaknya aku bakalan ngetes di terakhir deh nanti. Kita Oke. pakai piring yang agak cekung. Tuh, ini piringnya estetik banget nih guys. Kita plating. Ini penyajiannya ala resto ya chef ya. Ya. Biar sedep dipandang mata, terus juga bikin nafsu makin ningkat tuh. Nah guys, untuk pilihan garnish sendiri kalian bebas mau digarnishin apa aja. Nih chef ini pakai potongan timun. Ini teknik potong apa sih chef? Kalau misalnya seperti ini, Oh, ini kita gunakan pilar aja. filler ya. Kalau mandolin itu apa sih chef? Mandorin. Kalau nggak salah kan termasuk alat potong juga yang ngasilin Bisa kacang ada seperti juga ini. tergantung bentuknya. Tapi kalau saya kan ambil yang umumnya ada di rumah, yang di pasar lebih bisa mudah tuh, ditemuin. guys. Gitu. Jadi ini jangan langsung diberdirikan, diginiin dulu. Iya, biar dia kokoh ya, chef. Ah, Oke. Semoga tidak terbuka. Nah, kalau misalnya kalian bisa lihat sendiri ini udah bener-bener matang tuh guys. Warnanya luar biasa cantik. Ini bagornya udah bikin pengen nggak sabar lagi buat nyicip. Dan bumbu kuning tadi guys emang bener-bener udah nyerap banget di ayamnya dan kalian bisa lihat sendiri tuh. Aku share baunya aja deh sama kalian tuh, aromanya tuh bener sedap. Oke. Mau yang mana? Saya Pak. Paha boleh deh chef. Kayak di Bagian yang warung. paling tender dan yang paling juicy deh. Pak ya. Bismillah. Tuh. Mantep banget nggak? Paha, dada, sayap. Sayap boleh deh chef. Sayap ya. Waduh. Ini bener-bener mantep banget sih. Nah kalau misalnya lebaran itu di rumah kalian masak apa nih? Kalau misalnya opornya salah satu yang paling umum ya chef ya? Ya, paling umum. Pasti nih, insya Allah pasti ada. Pasti ada. Kalau misalnya kalian bisa bertamu tuh ke rumah tetangga atau ke rumah saudara, pasti deh ada yang salah satunya masak opor ini guys. Nah ini bisa jadi referensi buat masak lebaran juga nanti. Jangan kebuka dong. Nah nggak mau temenan ini kayaknya tuh. Oke sip. Terus kita kasih kuah. Kita kasih kuah, kita puring di atasnya. Tuh guys. Jangan roboh ya. Ini mau dimasukin air nih. Ayo semoga mau berkoordinasi. Sip. Oke. Siap. Jadi plating itu sebetulnya dinikmatin aja. Bener. Jangan apa ya? Jangan gugup kayak saya gitu. Tapi penting loh chef, tergantung dari selera juga. Ada yang emang bener-bener ini pentingin plating buat dia sebelum makan gitu chef, buat ningkatin ini nafsu makannya loh. Ada juga tuh. Nah, Kita pakai ini ya.
Pakai Mau ditaruh campur, di mana, guys. Mas? Ini terserah chef aja deh yang mana. Kita estetik taruh aja. sini ya. Ini aja udah cantik banget loh, luar biasa ini. Dah, Uh, silakan. mantep. Kita kasih. Final touch-nya guys, kita kasih bagor lagi. Oke. Super duper gurih ini, enak banget pasti. Dah. Oke, Oke. ini dia. Nih guys, ini dia Opor ayam. opor ayam kuning by Chef Didi tuh. Dan Mas Heru. Belum kalau lapar nih. Iya. Icip? Kita icip? Oke, icip. boleh Silakan, deh. Mas, diicip. Sip. Kita coba Aduh, dulu. gugup nih yang nyicip ini. Kalau Soalnya misalnya Chef Didi sih mah masak udah gak usah ditanya lagi guys. Nih kalian bisa lihat sendiri ayamnya tuh. Ini bener chef tender banget. Kalau misalnya bisa kalian lihat guys, ini emang bener-bener udah matang dan aromanya luar biasa sih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai nasi kayaknya. Ya ampun chef. Sumpah guys. Prong gimana? Nggak, menurut aku sih ini udah super pas banget, gurihnya dapet. Santannya itu bener-bener ngiket ya chef. Karena saya menyesuaikan untuk orang-orang di Banjarmasin juga gitu kan, identiknya dengan kemanis ya, kalau nggak salah itu. Bener. Orang Kalsel gitu khususnya. Wah, ini dimakan pakai nasi ataupun lontong guys, udah luar biasa banget ini. Dan bener, ini ayamnya tender, empuk banget, dikunyahnya gampang banget. Nasi ya, kurang nasi ya. Kurang aja chef. Udah, no comment. Ini recommended, beruang lapar approve guys. Nah guys, kita udah masak menu yang pertama. Ini super gampang, super simple, bahannya itu bisa kalian temuin di mana aja. Kita langsung lanjut ke menu kedua nih chef. Kita bakalan masak apa lagi? Kalau misalnya yang gurih-gurih udah, kayaknya kalau misalnya buka puasa itu kayaknya kita tuh butuh sesuatu yang fresh-fresh, yang seger-seger guys. Kita bakalan masak ke menu kedua nih. Nah jangan kemana-mana, kalian harus tetap stay di Warna Wisata Kuliner dan Budaya. Hey guys, balik lagi di Warna, di Wisata Kuliner dan Budaya spesial Ramadan bersama Chef Didi from Indonesian Chef Association dan juga Beruang Lapar guys. Nah, kalau bulan puasa itu chef ya nggak lengkap kalau misalnya nggak ada menu yang seger-seger nih. Jadi kita bakal kasih kalian rekomendasi menu yang fresh, yang seger, pas banget buat berbuka. Kira-kira apa chef? Untuk menu untuk berbuka atau bisa jadi pencuci mulut juga gitu. Kita bikin es cendol. Es cendol, ini Es cendol dawet ya kalau lagunya es itu ya. cendol dawet Nah, ya. jangan goyang tuh. Gitu ya. Cendol dawet. Nah, ini bahan-bahannya bener-bener super simpel banget chef ya. Aku tuh paling seneng chef kalau misalnya ngelihat masakan itu bahannya tuh nggak ribet. Ini bisa dijelasin nggak chef? Kira-kira bahannya ada apa aja loh? Kalau untuk bahannya saya jelasin di sini udah pasti cendolnya. Ada cendol ya. Cendolnya nih umum bisa dicari di mana aja. Insya Allah di pasar udah pasti Iya, ada gitu. Banyak yang jual. Cendol, terus ini santan, ini gula merah, Oke. dan kita agak nggak biasa. Iya. Tapi memang harus ada kurma kalau untuk buka Tuh, puasa. bener banget, ada twistnya guys. Jadi kurma ini kita pakai nanti 7 buah Iya. dan nanti akan kita chop. Wah. Terus di sini juga ada santan, cuma santannya bukan hanya santan biasa mas gitu. Oke, Jadi santan ini sebelumnya udah dimasak Oke. dengan menggunakan sedikit gula dan sedikit garam supaya gurihnya lebih terasa gitu. Nah, untuk masak santannya sendiri kira-kira berapa lama nih chef? Yang penting dia sudah mendidih, kita aduk-aduk sebentar karena kalau masak santan itu terlalu lama dia ngumbul, iya, bakal ngumbul ke pecah atas. ya? Iya, Nah, pecah benar, juga. benar. Nah, terus kalau untuk gula merahnya bisa menggunakan pandan di saat memasak, untuk santannya juga bisa Oke, pandan. biar aromanya lebih autentiknya keluar gitu ya, chef dari pandan gitu. Mantep sih. Jadi kita pakai ini bahan sudah saya olah semua Oke. dan kita tinggal eksekusi. Oke, chef, mantap. Langsung hajar aja nih, chef. Untuk pertama kita chop kurmanya dulu guys. Karena kan kalian tahu kalau misalnya buka puasa itu pakai kurma itu kan sunnah tuh. Nah, apalagi kalau misalnya kurmanya kalian mix dengan sesuatu yang seger kayak cendol. Aduh, karena sebenarnya kurma ini bisa dibikin macam-macam ya, chef ya. Ya. Nggak cuma masakan Macam-macam. manis, tapi gurih juga bisa ya, chef ya.
Bisa dimasukkan ke semua masakan kalau untuk kurma. Bener Apalagi untuk kue-kue gitu bisa. Iya, bener. Alangkah baiknya kalau dimasukkan gitu. Iya, karena sebenarnya kurma sendiri itu udah punya rasa manis natural yang hampir mendekati kayak madu gitu ya, Sep ya? Ya, dan ini sesuai selera aja. Kalau untuk kurmanya mau pakai 7 di penyajian atau sisanya mau dipakai makan langsung juga bisa. Jadi sebagian kita masukkan ke situ supaya nggak terlalu penuh. Benar, gitu. optional aja sih guys, seberapa banyak yang kalian mau pakai juga kurmanya. Yang pastinya, kan untuk cendol sendiri udah punya tekstur tuh ya Chef ya? Iya. Nah ditambah kurmanya bakal ngasih tekstur lagi tuh guys, jadi waktu kalian makan tuh bakal asik, segar dan bertekstur. Mantap banget gak? Nah untuk ngecopnya sendiri nih sesuai selera guys, kalau Iya. misalnya kalian mau potongannya lebih besar Nggak bisa, apa-apa. lebih kecil juga bisa. Kan makannya pakai sendok. Gitu. Bener banget. Kalau besar nih lebih terasa aja kalau makan agak besar. Bener Chef. Udah. Kalau untuk kurmanya sendiri tergantung selera mau pakai kurma apa. Bener gitu bener. ya. Karena kurma sendiri tuh kan banyak banget Banyak banget, jenisnya nah. tuh. Banyak banget jenisnya. Ya ini udah kita chop, udah kita potong. Oke. Tinggal kita plating masukin ke dalam itu. Ini super simple banget guys. Tinggal taruh-taruh aja nih. Tinggal mix-mix aja Kita pakai nih. sendok. Oke, yang pertama kita bakalan Sebagian kita masukkan kurmanya dulu. Oke. Wah, agak sticky Chef ya. Ini kalau kena air atau kena yang cair baru dia mulai Iya. pecah-pecah, nyebar. Oke. Es batu. Kurma. Terus Es batu. selanjutnya es batu guys. Ini aku yakin banget pemirsa kalau udah lihat es batu di jam-jam segini Jadi ngiler, jadi ngiler ya. tambah panjang tidurnya. Jadi Oke, kalau terus? untuk masukkan ini bisa gula merah dulu. Oke. Karena kalau kita masukkan santan dulu, gula merahnya juga tetap ke bawah. Oh Nah, iya karena dia bener. gula. Karena gula Ya. itu punya konsistensi yang lebih padat gitu ya, walaupun bentuknya tuh liquid guys. Ya. Nah jadi ada baiknya supaya lebih cantik juga gula itu ditaruh pertama gitu. Nah, sesuai selera aja, kalau mau manis silakan dibanyakin. Kalau yang saya pakai ini gula merahnya seperempat, Seperempat. tapi saya ambil cuma sekitar 150 Oke. mili. Chef. Tuh. Ya. Iya. Ini juga bisa jadi referensi kalian buat hidangan lebaran sih guys. Jadi disajiin gitu, jadi tamunya dia bikin sendiri kayak gitu sesuai Ya. selera. Biasa kalau penyajian di hotel atau restoran yang dia buffet, Iya. dia pasti kayak gini mas. Kayak gitu, Mas, dia ya? satu-satu gitu. Jadi ada yang nggak bisa kemanisan, Bener tamu banget, tuh bener kadang. banget. Soalnya kalau misalnya masalah manis, asin, itu balik lagi ke selera sih. Kalau misalnya ada nangka itu lebih bagus lagi. Tadi berhubung lagi nggak musim nih nangka. Bener gitu banget kan. mas. Nah, Biasanya cendol itu kalau misalnya sama nangka udah kawin banget tuh guys. Wah, mantep banget ini. Terus kita additional kurmanya lagi nih guys. kalau di sekitarnya. Oke. Bijinya jangan dimasukkan mas. Janganlah nanti keselak ribet. Oke, Kurang tambahin ya. santan Oh saya lebih lagi. suka banyak santan sih. Bener. Soalnya gurih ya mas Ma. ya. Oh ya kalau misal cendol ini termasuk minuman yang kasih banyak sensasi sih. Manisnya iya, gurihnya iya juga dari santan. Terus teksturnya tuh juga kenyal-kenyal dari cendolnya. Apalagi kalian tambahin kurma. Mantap. Oke, dah. Nah, wih, Simple. simple dan ini luar biasa. Aduh, sedap dipandang mata, terus super seger pastinya nih Iya. guys. Wah, ini aku masuk ke sesi icip-icip ya. Nih, biar kalian bisa lihat lebih jelas, biar kalian lebih ngiler. Tuh guys. Oke, kita cicip dulu deh. Silakan Mas Heru. Nah, sebelum aku icip, ini harus Berabri. iya, dibrabre. Diaduk Bahasanya dulu mas ya. diobrak-abrik. Iya, diobrak-abrik dulu biar semuanya ke blend guys. Tuh. Ini Pandannya udah nggak? ke blend.
Tuh, kalian bisa lihat sendiri guys, ini udah ada kurma, udah ada cendolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Wow. Maaf chef ya, jangan ngiler ya. Alhamdulillah. Chef urusan masak aja, urusan bikin, urusan makannya kayaknya serahin ke beruang lapar aja nih. Ini super seger guys. Nah, aku tuh paling suka sama minuman ataupun dessert yang gak terlalu manis. Ini bener-bener gak terlalu manis ya. Gak terlalu manis ya. Gurihnya tuh dapet juga. Sama, Terus emang bener-bener cendolnya kenyal. Kurmanya ngasih tekstur. Terus tadi kan kita nggak pakai air gitu kan. Sengaja saya nggak pakai air karena terus yang santan sama gula merah udah manis mas gitu. Bener. Nah Apalagi karena kurma ada ya. es batu itu tadi dan saya yakin kalau kena yang zat cairnya yang lain pasti dia bakal nyatu. Bener. Jadi saya nggak pakai air. Ya. Dan karena nggak pakai air ya chef ya. Jadi kan es batunya kan bisa nyair sendiri tuh. Ya. Nah otomatis dia tuh nggak ngerusak rasa gitu chef jadinya. Jadi pas sih menurut aku. Seger sih. Yang juga recommended beruang lapar approve sih guys. Kita jual. Kalian harus dukung di rumah. Boleh chef. Aku mau jual jadinya. Nah guys, semua menu masakan yang kita bikin hari ini emang bener-bener super simple ya chef ya. Ya. Bahannya tuh juga bisa didapetin di mana aja. Di khususnya di pasar tuh mudah ya chef ya. Ada semua. Nah, buat kalian yang keskip masakan kita hari ini, semua menu dan bahannya akan kita sertakan di segmen akhir guys. Jadi kalian bisa tulis catat di sana. Nah, by the way, kalau misalnya kalian nge-recook semua masakan kita hari ini, jangan lupa post di sosial media kalian, khususnya di Instagram, dan jangan lupa tag Instagramnya Ica BPD Kalsel, terus juga Tipita Balong, dan yang paling penting beruang lapar, dan pasti kita nanti akan repost ya guys. Nah, sampai di sini dulu guys. Kita bakal balik lagi di minggu depan dengan menu masakan yang lebih menarik, yang asik ya chef ya. Pasti. Iya, nah kita ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.